Tangisan dari sumur tua. Di sebuah kampung kecil yang sunyi, berdiri sebuah sumur tua di pinggir jalanan berbatu. Sumur itu kini dipenuhi lumut dan tumbuhan liar, dibiarkan tak terurus, seolah menjadi bagian dari cerita masa lalu yang ingin dilupakan. Namun setiap malam, dari dalam sumur itu terdengar suara. Tangisan lirih memecah keheningan, membuat bulu kuduk siapapun yang lewat berdiri. Orang-orang kampung hanya bisa berbisik, menunduk saat membicarakannya. Sudah bertahun-tahun, kata Pak RT, seorang lelaki tua dengan suara bergetar, tapi suara itu tidak pernah hilang. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang ingin tahu lebih jauh. Mereka memilih diam, berpura-pura bahwa suara itu hanyalah imajinasi. Sampai pada suatu hari, seorang pemuda bernama Rian datang ke kampung itu. Ia pulang dari kota, mengunjungi kedua orang tuanya yang sudah lama tinggal di sana. Begitu kakinya menginjak tanah kampung itu, ada sesuatu yang aneh terasa di dadanya. Udara terasa berat seperti menekan napasnya. Saat berjalan menuju rumah orang tuanya, Rian melewati sumur tua itu. Dan di sudut matanya ia melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan berdiri diam di tepi sumur. Gaun putihnya berkibar pelan tertiup angin. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang, menyisakan keheningan yang mencekik. Malam itu Rian bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di depan sumur. Dari dalam kegelapan, seorang perempuan keluar perlahan. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata, dan tangan kurusnya terulur ke arah Rian. "Tolong aku," bisiknya pelan. Rian terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, saat sarapan, Rian memberanikan diri bertanya pada ibunya. "Ibu, ada apa dengan sumur tua itu?" Ibunya menunduk, wajahnya suram. "Sumur itu tempat tragedi, Nak," katanya perlahan. "Dulu ada seorang gadis, Mawar namanya. Dia menghilang. Katanya bunuh diri karena malu hamil di luar nikah. Tapi mayatnya tak pernah ditemukan," tambahnya hampir berbisik. Rian merasa ada yang tidak beres. Bunuh diri? Tapi kenapa arwahnya menangis meminta tolong? Ada sesuatu yang lebih kelam di balik cerita ini. Didorong rasa penasaran, Rian mulai bertanya-tanya kepada para sesepuh kampung. Semua jawaban yang ia dapatkan samar, penuh ketakutan. Tak ada yang benar-benar tahu, atau mungkin tak ada yang berani bercerita. Malam itu, suara tangisan dari sumur terdengar lebih keras, seolah memanggil, seolah memohon. Akhirnya Rian mengambil keputusan. Ia mengajak beberapa warga untuk menggali di sekitar sumur, meski banyak yang menolak. Dengan penuh perjuangan, mereka mengangkat sesuatu dari dasar sumur. Tulang belulang manusia, sisa kain robek, dan sebuah liontin kecil berukir inisial M. Semua orang terdiam, wajah mereka membeku oleh ngeri. Kini tidak bisa lagi berpura-pura, ini nyata. Malam berikutnya Rian bermeditasi sendiri di depan sumur. Ia memanggil roh perempuan itu dalam hati, dan perlahan sosoknya muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Gaun putih kotor membalut tubuh kurusnya. Wajahnya memar, lehernya penuh bekas cekikan, dan di bawah kain yang lusuh, perutnya terlihat membesar. Ia sedang hamil. Dengan suara bergetar, perempuan itu berkata, "Dia membunuhku, kekasihku sendiri, karena aku mengandung anaknya." Kilasan kenangan melintas di kepala Rian. Mawar bertengkar hebat dengan seorang pria muda sebelum akhirnya didorong ke dalam sumur dengan kejam. Bukan bunuh diri seperti yang dipercaya orang-orang. Ini pembunuhan. Berkat temuan itu, polisi membuka kembali penyelidikan. Bukti-bukti mulai mengarah kepada seorang pria yang kini hidup damai di kampung itu, membaur dengan warga seolah tak berdosa. Akhirnya, pria itu ditangkap. Di hadapan pengadilan, semua terbuka. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan keji dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hari itu, Mawar akhirnya mendapatkan penguburan yang layak. Orang-orang berkumpul, mengucapkan doa, mengirimkan air mata. Malamnya, Rian kembali berdiri di depan sumur. Angin bertiup pelan, membawa harum bunga melati. Di kejauhan, ia melihat sosok Mawar sekali lagi. Kali ini gaunnya bersih, wajahnya berseri. Ia tersenyum, dan dalam bisikan terakhir yang hanya didengar oleh Rian, ia berkata, "Terima kasih." Mawar perlahan memudar, bergabung dengan bintang-bintang di langit malam, dan sejak malam itu, suara tangisan dari sumur tua tak pernah terdengar lagi. Hanya keheningan, dan kedamaian yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun tertunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.